masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan satu unit Honda Civic Turbo warna merah. Rencananya kendaraan ini mau cat ulang, dia all body karena di beberapa bagian body ada yang penyok ataupun tergores ya. Contohnya ini seperti ini tergores, ini penyok. Tapi sebelum kita lakukan pengerjaan, alangkah baiknya kita mengecek dulu dari kendaraan ini apakah ada lampu yang mati atau ada beberapa fungsi kendaraan yang tidak berfungsi. Oke, langsung saja yang pertama kita sudah di dalam kendaraan, kita mau melakukan pengecekan. Yang pertama kita cek dulu bagian wiper depan, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak, apakah ada airnya apa enggak ya. Terus yang belakang kita juga lakukan pengecekan, apakah dia normal atau berfungsi dengan normal atau tidak ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, jangan lupa kita coba hidupkan AC-nya, apakah dia berfungsi dengan baik, dingin atau tidaknya, biar kita bisa tahu. Kita lakukan pengecekan supaya nantinya ketika kendaraan ini sudah selesai diperbaiki, si customer tidak komplain terhadap kita. Walaupun ada komplain, kita pun sudah punya backup data. Setelah AC kita hidupkan dan hasilnya dingin, yang selanjutnya kita cek dari spion ini apakah bisa melipat semua atau tidak kanan kiri. Terus kaca spion kita gerakkan ke atas bawah kanan kiri, yang bagian kiri pun juga sama, atas kanan bawah kanan kirinya. Lalu kita jangan lupa cek dari power window, apakah dia 4-4-nya berfungsi semua atau ada salah satu yang tidak mau digunakan. Yang pertama, yang bagian supir kita coba turunkan, lalu kita naikkan, sama semuanya seperti itu. Setelah itu, kalau semuanya sudah normal, sebaiknya kita cek bagian luar lampu. Jangan lupa kita hidupkan semua, mulai dari lampu depan, lampu fog lamp sampai lampu konvoy kita hidupkan. Kita cek satu persatu apakah ada yang putus atau tidak. Ini contohnya lampu hidup semua, lampu di depan, lampu fog lamp hidup, semuanya hidup bagus. Lampu sen juga hidup, yang lampu belakang rem hidup, kanan kiri hidup. Terus kita juga jangan lupa cek kelengkapan dari emblem yang ada di bagian belakang, seperti VTEC ini lengkap apa enggak. Kadang-kadang ada yang enggak lengkap, cuman tulisan V, T sama C, ini kadang enggak ada ya. Terus satunya lagi emblem Civicnya. Lalu jangan lupa kita cek bagian sensor parkir, dia apakah masih bulat sempurna, nggak ada cacat. Satu lagi, ini nggak ada cacat, bagus. Setelah itu kita cek bagian pelek satu persatu, dari depan sampai ke belakang. Kita cek apakah ada bagian yang tergores, bagian yang lecet. Bagus, yang depan sebelah kanan. Lalu kita lanjut ke bagian belakang, tutup ventilnya ada, peletnya, pelet belakang kanan bagus. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri.
ventil, tutup velgnya masih ada. Lalu bagian depan sebelah kiri kita cek lagi. Oh ya, kalau kita ngecek velg jangan lupa kita juga cek ban, apakah ketebalan ban ini masih bagus, apakah ada ban yang robek. Kalaupun ada yang robek, nanti kita jangan lupa sampaikan ke customer kalau bannya itu sudah haus atau robek dan minta penggantian. Kalau semuanya bagus, lanjut kita ke bagasi. Nah, di dalam bagasi ini kita jangan lupa cek kelengkapan dari toolkit. Sini toolkitnya kita harus cek karena sepele, cuman ketika mobil sudah selesai dan orangnya mencari toolkit, salah satu toolkit nggak ada, nanti dia bisa komplain. Jadi kita juga harus tahu apakah hilangnya di saat perbaikan atau memang tidak ada dari awal. Nah, ini seperti kunci-kunci, towing, kunci roda ada semua. Cuman ini sepertinya dongkraknya emang nggak ada ya. Dongkraknya nggak ada. Oke, bagus semua. Lalu kita jangan lupa cek power window masing-masing, pintu masing-masing, apakah dia berfungsi dengan normal. Terkadang ada yang bisa dibuka dari sentral, pas dicoba masing-masing ada yang tidak berfungsi. Oke, nampaknya semuanya bagus, tidak ada masalah. Lalu kita juga jangan lupa cek di bagian dashboard, terutama di speedometer ya, apakah ada indikator yang menyala, entah itu dari engine atau dari airbag atau yang lainnya lah. Kita harus cek dengan seksama. Setelah itu kita harus cek bagian audio, terutama di LCD, apakah dia layarnya baik-baik saja, nggak ada yang pecah. Dan kita pun harus mengecek dari fungsi, apakah dia berfungsi dengan normal. Tapi jangan lupa teman-teman ya, kalau kita setelah mengecek audio, jangan lupa kita misalnya kita menyetel radio channel sekian, nah kita coba pindah ke channel yang lain dan hasilnya normal, bagus. Nah, setelah itu jangan lupa dikembalikan lagi ke posisi semula, posisi channel awal radio itu, supaya si customer tidak melakukan komplain. Biasanya ada yang komplain, ini kok channelnya berubah-berubah. Jadi kita bisa menjawab dengan benar gitu teman-teman. Jangan lupa lampu kabin kita coba normal, hidup semua. Oke. Lalu sebelum menerima kendaraan ini, teman-teman wajib bertanya kepada si customer, apakah ada barang-barang yang penting di dalam mobil seperti uang atau perhiasan, handphone. Terkadang teman-teman, si customer itu lupa dia menaruh uang, entah itu jumlahnya besar atau kecil, kan kita nggak tahu. Takutnya begitu keluar dia ini bilang, mas uang saya kok sekian nggak ada ya. Jadi kita harus cek benar-benar dan harus tanya dengan si customer. Ini seperti di sini nih ada uang, ini ada uang 30.000, mungkin ini untuk parkir. Lalu teman-teman jangan lupa catat di serah terima kendaraan itu biasanya ada barang-barang yang penting di dalam mobil itu, kita harus catat ya teman-teman, ada apa aja, jangan sampai ada yang kurang satupun. Lalu kita cek juga
baterai dari keyless. Biasanya di layar sini di monitor biasanya dia muncul keterangannya baterai low. Dari remote ini, dari kunci ini biasanya dia sudah mulai lemah, dia akan muncul di sini keterangannya baterai low. Kalau dia ada keterangan seperti itu, teman-teman jangan lupa konfirmasi ke customer, menyampaikan bahwa ini batu remote-nya harus minta diganti dengan yang baru. Setelah itu kita cek bagian mesin. Tujuannya bagian mesin itu apakah ada baut ataupun tutup oli minyak rem ataupun wiper, itu ada semua. Oke. Nah, seperti ini kita harus cek satu-satu, mulai dari air wiper, terus ke bagian aki. Kita harus lihat kode akinya berapa. Terus kita harus lihat bagian kap mesinnya, itu biasanya dia ada karet seperti ini ataupun peredam. Kita harus memastikan ada semua, jangan sampai ada yang hilang. Kalaupun ada yang hilang, kita bisa tahu kalau barang tersebut memang benar-benar ada dari awal masuk. Kalau semuanya oke, kita tutup. Buat teman-teman kalau yang belum tahu, nomor rangka dari Honda Civic ini dia ada di bagian depan sini ya. Ada di bagian depan sopir. Dia lalu ada di bawah sini. Ini nomor rangkanya di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, di situ ya. Lalu jangan lupa teman-teman harus cek dari kursi bagian sopir, dia kan sudah modelnya sudah elektrik. Kita harus coba di depan ke belakang, terus senderannya apakah berfungsi dengan normal. Lalu bagian-bagian karet pintu seperti ini harus dicek dengan benar ya. Oke, semuanya normal, tidak ada yang bermasalah. Mungkin itu saja video kita kali ini. Buat teman-teman semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui ada video-video yang baru. Oke semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.